Kita akan membahas soal nomor 1, yaitu tuliskan basis 4 dari 3201 dalam basis desimal. Kita jabarkan terlebih dahulu, yaitu 3201 basis 4 yaitu 3 dikali 4 pangkat 3 ditambah 2 dikali 4 pangkat 2 ditambah 0 dikali 4 ditambah 1 sama dengan 4 pangkat 3 itu sama dengan 64 ditambah 2 dikali 4 pangkat 2 itu 16 ditambah 0 ditambah 1. 3 dikali 64 itu sama dengan 192 ditambah 16 kali 2 itu sama dengan 32 ditambah 1 sama dengan 225. Jadi basis 4 dari 3201 itu sama dengan 225. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 2 bagian A, yaitu 1011010 ditambah 1001111, yaitu kita ingat kembali 1 ditambah 1 itu sama dengan 10, 1 ditambah 1 ditambah 1 itu sama dengan 11, 10 dikurangi 1 itu sama dengan 1. Mari kita coba. 0 ditambah 1 itu 1. 1 ditambah 1 itu 1, 0. Kita masukkan 0, satunya kita ke atasin. 1 ditambah 1 itu 1, 0. 0, satunya ke atasin. 1 ditambah 1 ditambah 1 itu sama dengan 1, 1. 1 kita satunya ke atasin. 1 ditambah 1 itu 1, 0. 0 satunya di atasin. 1 ditambah 0 itu 1. 1 ditambah 1 itu 1, 0. Kita masukkan semua. Jadi hasilnya 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Kita lanjut ke bagian B, yaitu 1110010 dikurangi 100 1111. Kita kurangkan. 0 dikurangi 1 itu nggak bisa, jadi kita pinjam dari sini. 10 dikurangi 1 itu sama dengan 1. Kita masukkan 1. Ini kan 0 dikurangi 1 itu nggak bisa, jadi pinjam ke sini. Pinjam dari sini, yaitu 10 dikurangi 1. Ini 0 dikurangi 1 itu 0. 0 dikurangi 1 itu 0. Ini kan 0 dikurangi 0 itu 0. 1 dikurangi 0 itu 1. 1 dikurangi 1 itu 1. Jadi jawabannya 1100011. Lanjut, kita akan membahas soal nomor 2 bagian C, yaitu 1011 dikali 101. Kita kalikan biasa terlebih dahulu. 1 dikali 1 itu 1, 1 dikali 1 1, 0 dikali 1 itu 0, 1 dikali 1 itu 1, 1 dikali 0 itu 0, 1 dikali 0 itu 0, 0 dikali 0 itu 0, 1 dikali 0 itu 0, 1 dikali 1 itu 1, 1 dikali 1 itu 1, 0 dikali 1 itu 0, 1 dikali 1 itu 1. Kita tambahkan 1, kita turunkan itu 1 ditambah 0 itu 1, 0 ditambah 1 itu 1, 1 ditambah 1 itu 1, 0, 0 kita satu ke atasin. 1 ditambah 0 ditambah 0 itu 0, 1. Jadi jawabannya itu 1101111.
Baik, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 3, yaitu carilah hasil dari FPB dan KPK dari 158, 216, dan 252. Kita akan menguraikan faktor-faktor primanya, yaitu 158 yaitu 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 11. 216 yaitu 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. 252 yaitu 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 7. Atau bisa ditulis dengan 2 pangkat 1 dikali 3 pangkat 2 dikali 7 pangkat 0 dikali 11 pangkat 1. 216 yaitu 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 dikali 7 pangkat 0 dikali 11 pangkat 0. 252 yaitu 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 7 pangkat 1 dikali 11 pangkat 0. Jadi FPB dari 198, 216, dan 252 yaitu 2 dengan pangkat minimal pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, 3 dengan pangkat minimal 2, pangkat 3, pangkat 2, 7 dengan maksimal 0, pangkat 0, pangkat 1, 11 dengan pangkat minimal 1, pangkat 0, pangkat 0. Kita cari pangkat yang terkecil, yaitu 2 pangkat 1 dikali 3 pangkat 2 dikali 7 pangkat 0 dikali 11 pangkat 0. Itu dapat diketahui jumlahnya yaitu 18. KPK-nya yaitu KPK dari 198, 216, dan 252 yaitu 2 dengan pangkat maksimal pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3 dengan pangkat maksimal 2, pangkat 3, pangkat 2, 7 dengan pangkat maksimal 0, pangkat 0, pangkat 1, 11 dengan pangkat maksimal 1, pangkat 0, pangkat 0. Kita cari pangkat yang terbesar, yaitu 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 dikali 7 pangkat 1 dikali 11 pangkat 1. Itu dapat diketahui jumlahnya yaitu 16.632. Selanjutnya yaitu soal nomor 4. Jika n suatu bilangan prima, tunjukkan bahwa 17n plus 1 adalah suatu bilangan kuadrat. Kita misalkan terlebih dahulu, yaitu 17n plus 1 sama dengan p pangkat 2. P pangkat 2 itu permisalan dari bilangan kuadrat. Selanjutnya p kuadrat min 1 sama dengan 17n. Kita faktorisasikan p pangkat 2 min 1 menjadi p min 1 dikali p plus 1 sama dengan 17n. Karena 17 dan n itu adalah bilangan prima, jadi dapat disimpulkan bahwa p min 1 sama dengan 17 atau p plus 1 sama dengan 17. Jika p min 1 sama dengan 17, maka dapat diketahui p sama dengan 18. Terus p ditambah 1 sama dengan n, dapat diketahui juga n
sama dengan 19. Jika P plus 1 sama dengan 17, maka dapat diketahui P sama dengan 16, P ditambah 1 dikurangi 1 sama dengan N. Dapat diketahui juga N sama dengan 15. 15 itu bukan termasuk bilangan prima. Lanjut soal nomor 5, yaitu tentukan sisa-sisanya jika 2 pangkat 55 dan 41 pangkat 75 masing-masing dibagi 7. Dikarenakan kita akan menjabarkan 2 pangkat 55 terlebih dahulu, yaitu karena 2 pangkat 3 itu kongruen dengan 1 modulo 7. 2 pangkat 3 dikali pangkat 18 dikali 2 kongruen dengan 1 pangkat 18 dikali 2 modulo 7. Jadi 2 pangkat 55 kongruen dengan 2 modulo 7. Jadi 2 pangkat 55 dibagi 7, sisanya adalah 2. Selanjutnya kita akan menjabarkan 41 pangkat 75, yaitu 41 kongruen dengan min 1 modulo 7. 41 pangkat 75 yaitu kongruen dengan min 1 pangkat 75 modulo 7. 41 pangkat 75 kongruen dengan 6 modulo 7. Jadi 41 pangkat 75 dibagi 7, sisanya 6. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 6, yaitu carilah penyelesaian dari persamaan Diophantus 2x ditambah 6y sama dengan 20. 2x tambah 6y sama dengan 20, berarti 2x sama dengan 20 modulo 6. X sama dengan 10 modulo 3. X sama dengan 1 modulo 3. Kita misalkan X sama dengan 1 plus 3T. T itu adalah bilangan bulat. Kita substitusikan. Substitusi. 1 plus 3T pada X dalam 2x plus 6y sama dengan 20. Kita masukkan X itu sama dengan 1 plus 3t. 2 dikali 1 plus 3t ditambah 6y sama dengan 20. 6y sama dengan 18 min 6t. Y sama dengan 6 min T. Himpunan penyelesaian itu menjadi X, Y, di mana X sama dengan min 1 ditambah 3T, Y
sama dengan 6 min T dengan T itu bilangan bulat. Baik, selanjutnya kita akan ke soal nomor 7, yaitu carilah nilai penjumlahan dua angka terakhir dari 7 pangkat 355. 7 pangkat 4 itu kongruen dengan 1 modulo 100. Berarti 7 pangkat 355 itu sama dengan 7 pangkat 4 dikali pangkat 88 dikali 7 pangkat 3 kongruen dengan 7 pangkat 3 modulo 100. Jadi 7 pangkat 355 kongruen dengan 343 modulo 100. Jadi dua angka terakhir 7 pangkat 355 yaitu 43. Kita lanjut ke nomor 8, yaitu tentukan hasil dari tahu 420, yaitu kita jabarkan terlebih dahulu. Tahu 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5 dikali 7 sama dengan 3 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 24. Sigma dari 4.200 yaitu 3.459.600. Kita cari tahu 42 ditambah sigma 420, yaitu tahu 42 yaitu 8 ditambah sigma dari 420 itu sama dengan 1344, yaitu sama dengan 1352. Selanjutnya soal nomor 9, yaitu tentukan angka terakhir dari 3 pangkat 100 dengan teorema Euler. Fungsi pi 10 sama dengan 4 menurut teorema Euler. Maka 3 pangkat 4 kongruen dengan 1 modulo 10. Sehingga 3 pangkat 100 kongruen dengan 3 pangkat 4 dikali pangkat 25 kongruen dengan 1 modulo 10. Jadi angka terakhir dari 3 pangkat 100 yaitu adalah 1. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 10, yaitu tentukan akar-akar primitif dari bilangan prima 17 dan 23, yaitu pada tabel 6.3 pada modul, yaitu 17 akar primitif yang terkecil dari 17 yaitu 3, akar primitif yang terkecil dari 23 yaitu 5. Jadi 17 sama dengan 16 kongruen dengan 1, berarti order 3 modulo 17 sama dengan 16, 23 sama dengan 5, maka 5 adalah akar primitif dari 23.
23 sama dengan 5 sama dengan 22, berarti order 5 modulo 23 sama dengan 22. 2, 3, 1 dan modulo 17 dan 23, yaitu order 2 modulo 17 sama dengan 8, maka 2 pangkat 8 kongruen dengan 1 modulo 17. Order 3 modulo 17 sama dengan 16, maka 3 pangkat 16 kongruen dengan 1 modulo 17. Order 5 modulo 17 sama dengan 16, maka 5 pangkat 16 kongruen dengan 1 modulo 17. Order 2 modulo 23 sama dengan 11, maka 2 pangkat 11 sama dengan kongruen dengan 1 modulo 23. Order 3 modulo 23 sama dengan 11, maka 3 pangkat 11 kongruen dengan 1 modulo 23. Order 5 modulo 23 sama dengan 22, maka 5 pangkat 22 kongruen dengan 1 modulo 23.